أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhbaru nisa'is salihati fi zaman salafi ayil mutaqaddimina min amsali dzalika katsiratun. Dan cerita-cerita perempuan solehah di zaman salafi, di zaman yang terdahulu, ayil mutaqaddimina di zaman dahulu, min amsali dzalika dari yang semisal itu katsiratun sangat banyak kisah-kisah wanita-wanita solehah zaman dulu. Zaman sekarang kita tahu banyak apa enggak? Banyak. Di antaranya kemarin cerita Rabi'ah dari negeri Syam. Hukiya an ba'dihim, dihikayatkan dari sebagian ulama, annahu qala, bahwasanya dia mengisahkan, indana rajulun haddadun, pada zaman kami terdapat lelaki tukang besi, kerjanya itu pandai besi. Kana yudkhilu yadahu finnar, orang itu memasukkan tangannya ke dalam api. Wa yukhriju bihal hadida al-mahmiyah, lalu dia mengeluarkan dari situ al-hadida al-mahmiyah, besi yang dibakar dari tungku. Wala tamassuhun naru, namun dia tidak tersentuh oleh api. Jadi dia punya satu karomah, keistimewaan. Dia tukang besi. Asal buat besi itu tangannya main dimasukin aja ke kompor, agak pakai alat. Besi kan panas kalau kena api, tapi dipegang-pegang aja dia. Orang pegang kafe gitu, tapi di saat itu pegang besi yang dipanasin, itu kalau kena tangan bisa putus. Anehnya itu tangannya tidak apa, tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan panas. Faqasadahu rajulun, lalu ada seseorang bermaksud ingin ketemu dia, tukang besi tadi yang hebat. Lihat surah sidqata dikal amri, untuk melihat kebenaran perkara itu. Benar gak itu orang punya kelebihan, tangannya dia mempat dengan api yang di besi, mau dicari itu orang. Wasa'ala 'anil haddad, lalu dia bertanya tentang beberapa tukang besi. Falamma ra'ahu, tatkala dia melihatnya, yasna'u, membuat besi, kama usifalahu, sebagaimana disifatkan olehnya, amhalahu rajulu, itu orang menunggu dia. Dia pengen lihat benar dia dibuat besinya pakai tangan yang panjang, langsung aja tuh dibolak-balik besinya yang panas. Hatta faragha min sanadihi, sampai itu tukang besi menyelesaikan pekerjaannya.
Fa'atahu, lalu dia mendatanginya, wasallama alaihi, dan memberikan salam kepadanya. Faradda alaihi salama, lalu itu tukang besi menjawab salam orang yang mengunjunginya itu. Assalamualaikum. Itu orang tukang besi di dalam sudah rapi kerja, dibilang waalaikumsalam. Silakan masuk, kata itu tukang. Faqala lahu rajulu, lalu berkata orang itu kepada tukang besi, inni dhaifuka fi hadhihi lailati, sesungguhnya saya ingin menjadi tamumu pada malam ini, boleh saya masuk? Supaya nanya-nanya nih, pengen ngobrol-ngobrol tentang kehebatan kamu yang sudah masyhur. Faqala al-haddadu, lalu bertanya itu tukang besi, hubban wa karamatan, dengan senang hati dan rasa hormat. Silakan masuk-masuk. Ya, kebetulan ini lagi kosong, kerja udah rapi, ayo silakan masuk. Famadha bihi ila manzilihi, lalu dia berjalan ke rumahnya, ke rumah itu tukang besi. Wa ta'asya ma'ahu, lalu makan malam bareng. Wa bata wa huwa ma'ahu, dan dia nginep di rumah itu tukang. Dia penasaran amalan apa ini yang dibaca kalau malam, sehingga tangannya kaki mempan megang besi yang panas, sampai nginep-nginep doang, saking keponya. Falam yazid ala fardihi, ditemui itu tukang besi tidaklah menambah atas sholat fardunya. Wa nama ila subahi, dan terus tidur sampai subuh. Lah, saya kira malam diwirid kali, sampai banyak amalannya sehingga kagak putus-putus itu tangan kena besi yang panas. Pas saya nginep habis sholat isya tidur aja di tukang sampai subuh. Dari benar sampai subuh ngikutin gua, gak punya malam apa. Dia cuma mengamalkan ibadah fardunya aja sampai subuh, kagak melakukan ibadah satu. Faqala ar-rajulu fi nafsihi, lalu berkata itu pengunjung di dalam hatinya, la'alla mustatara minni fi hadhihi lailati, barangkali itu tukang menutupi dariku amalannya pada malam ini. Mungkin ingin mau ngasih tahu kali malam ini. Fabata indahu thaniya lailatin, lalu itu pengunjung nginep lagi di malam yang kedua. Wa huwa ala halihi, sedang itu tukang tetap dalam keadaannya, yaitu la yazidu ala al-fardi, tidak menambah atas ibadah fardu, tetap aja. Malam kedua pengen dilihat ya orang ibadahnya apa sih kalau malam, sehingga bisa megang besi yang panas. Itu tukang habis sholat isya tidur aja lagi. Capek habis buka dari pagi, malam tidur sampai subuh. Faqala lahu rajulu, lalu berkata pengunjung itu kepada tukang besi, ya akhi, wahai saudaraku, ini sami'tu, sesungguhnya aku mendengar, ma akramakallahu bihi, sesuatu yang Allah muliakan dengannya terhadapmu. Aku udah masyhur punya karomah, di luar orang pada ceritain kamu. Wa ra'aituhu zahiran 'alaika, dan juga aku melihat yang demikian tampak atasmu. Aku melihat sendiri itu karomah. Summa nazartu, kemudian aku perhatikan, fama ra'aitu minka kasrata amalin, bahwasanya aku tidaklah aku dapati engkau memiliki banyak amalan. Jadi saya tidur, bangun subuh, begitu terus. Walam tazid ala fardika, dan tidaklah engkau menambah atas ibadah fardumu. Famin aina laka hadhil martabatu, maka dari manakah engkau mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kamu apa sih amalannya bisa sampai megang besi panas, kagak meleleh-meleleh itu tangan? Kalau saya perhatiin sih biasa-biasa aja. Bisa tidur bangun subuh, pagi kerja sampai maghrib, itu pakai orang biasa aja. Terus dari mana kamu mendapatkan karomah itu? Faqala lahul haddadu, lalu menjawab itu tukang besi kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, innahu kana li hadithun ajibun, sesungguhnya aku memiliki cerita yang aneh, wa amrun gharibun, dan perkara yang aneh, cerita yang luar biasa dan perkara yang aneh yang menjadikan aku punya karomah seperti itu.
Wadzalika, dan hal itu adalah annahu kana li jaratun jamilatun. Dulu aku memiliki tetangga wanita yang cantik. Kisahnya sehingga dia mendapatkan karomah tadi. Dulu saya punya tetangga perempuan yang cakep. Wa kuntu biha mulaan, dan aku terhadapnya sangat suka pada tetanggaku yang cantik itu. Farawatuha an nafsiha, lalu aku senantiasa membujuk dirinya. Miror tak terhitung adidatan berkali-kali. Di depan nama tetangganya dibujuk terus, dirayu terus. Falam aqdir alaiha, namun aku tidak mampu menundukkannya. Itu perempuan tetap saja gak bisa aku taklukkan. Li'aqtisamiha bil wara'i, sebab itu perempuan menjaga dirinya dengan sifat wara'. Jadi dia tergoda itu perempuan. Faja'at sanatu qahtin, lalu datanglah tahun paceklik. Wa udimat ta'amu, dan tahun itu tidak ada makanan. Paceklik, padi-padi kepanen, buahan ditumbuh, sehingga makanan kagak ada. Wa ammal ju'ul anama, dan merata rasa lapar bagi orang-orang kampung kita, sehingga orang-orang pada kelaparan semua tanpa terkecuali, termasuk itu perempuan yang cantik yang menjadi tetangganya. Fabainama ana yauman minal ayyami jalisun bi baiti, maka pada satu hari aku duduk di rumahku pada tahun paceklik itu. Idza biqari'in, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, yang rahul baba, diketuk pintu rumah saya. Fa kharajtu, lalu aku keluar li anzura ilaihi, agar aku dapat melihat kepadanya, kepada orang yang mengetuk pintu itu. Fa'idha biha waqifatun bil babi, maka tiba-tiba perempuan itulah yang berdiri di depan pintu rumah saya. Dan dia, waduh, dia yang saya suka tiba-tiba datang ke rumah saya. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya akhi, wahai saudaraku, asobati ju'un syadidun, telah menimpaku rasa lapar yang sangat, saya sangat kelaparan nih, karena memang tahun itu gak ada makanan. Fahal laka an tut'imani lillahi, maka apakah engkau mau memberikan aku makan lillahi, karena Allah, yang kami minta balasan. Kamu ada makanan dan saya sangat lapar, semoga Allah membalas kebaikanmu. Faqultu laha, lalu aku katakan kepada itu perempuan, ama ta'lamin, apakah engkau tidak mengetahui ma ana fihi min hubbika, bahwa aku mencintaimu. Kamu udah tahu dari dulu saya suka sama kamu. Fama tut'imuki illa in makantini min nafsiki, maka tidaklah aku akan beri kamu makan kecuali kamu mau menyantikan dirimu kepadaku. Kasih syarat sama dia, namanya tukang besi. Kalau kamu mau makanan dari saya, syaratnya kamu harus mau jadi jodoh saya, kamu mau bermesraan dengan saya. Faqalat, lalu perempuan itu menjawab, al-mauta, maksudnya uridul mauta, lebih baik saya mati kelaparan dibanding saya dapat makanan kamu lalu buat maksiat. Dipertahankan imannya. Wala maksiata ma'allah, sementara tidak ada maksiat bersama Allah Ta'ala. Biarin saya kelaparan daripada saya dapat makanan lalu saya maksiat dengan. Wa madat ila manziliha, lalu itu wanita pulang ke rumahnya. Falam makanat ba'da yaumain, maka tatkala setelah 2 hari, ada ilayya, itu perempuan balik lagi ke saya lusanya. Umpama dia datang ke hari Senin, berarti hari Kamis dia datang lagi ke saya. Wa qalat li kal marratil ula, itu perempuan berkata kepadaku seperti kali pertama, saya lapar, tolong kasih saya makanan, tapi karena Allah jangan minta balasan yang macam-macam. Fa'ajabtuha mithla jawabil awwali, lalu aku menjawabnya seperti jawabanku yang pertama. Saya jawab itu juga. Kalau kamu mau makan, syaratnya kamu harus mau sama saya. Fadakhalat, lalu itu perempuan masuk. Wa qa'adat, dan dia duduk fil baiti, di dalam rumah. Wa qad asyrafat 'alal halak, dan sungguh itu perempuan mendekati kematiannya. Lapar benar, dikasih makan kali udah beberapa hari. Falamma ja'altu ta'ama, maka tatkala aku membuatkan dia makanan, baina yadaiha, di hadapannya, zarafat 'ainaha bidumu, mengalir air matanya bercucuran.
Tsumma qalat, kemudian dia berkata, hadza lillah, apakah ini makanan karena Allah? Dia masih berharap itu makanan, jangan ada balasan apa-apa. Faqultu, lalu aku katakan, li antumakkinini min nafsiki, seandainya kamu mau menyantingkan dirimu dengan aku. Masih dirayu juga. Ada tuh perempuan udah mati kelaparan. Ya, ini saya kasih makanan, tapi syaratnya kamu tetap mau ya sama saya. Faqamat, lalu itu perempuan diri, walam takul minhu syai'an, dan akhirnya dia tidak makan darinya sedikit pun. Wa kharajat min indi ila manziliha, dan dia keluar dari sisiku menuju rumahnya. Akhirnya dibalik lagi ke rumahnya. Falamma kana ba'da yawmain, maka tatkala setelah 2 hari, idzan biha taqra'ul baba, tiba-tiba perempuan itu mengetuk pintu lagi. Tapi udah ketiga kalinya nih. Ya, hari Senin umpama dia datang, dia pulang. Hari Kamis, hari Rebo, dia datang, dia pulang. Hari Jumat, nah, dia udah 3 kali nih diminta makan, saking laparnya. Fakharajtu ilaiha, lalu aku keluar menemuinya. Wahya waqifatun bil babi, sementara itu perempuan berdiri di depan pintu rumah saya. Wa qad qatta'al ju'u sautaha, dan sungguh rasa lapar menghilangkan suaranya. Sampai habis suaranya itu perempuan, saking laparnya. Wa qassama zuhraha, dan telah merusak penampilan fisiknya. Yang tadinya cantik udah agak cakep lagi dah. Ya, udah mungkin kusut apa segala macam, kurus kering, karena udah kagak makan berhari-hari. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya akhi, wahai saudaraku, a'yatnil hiyalu, segala daya dan upayaku telah lemah. Walam amdir ala tawajjuhi li ahadin wajurika, dan aku tidak bisa untuk menuju seseorang kecuali kepada dirimu. Kamu harapan aku satu-satunya. Fahal laka an tut'imani lillah, maka maukah engkau memberikan aku makan karena Allah? Sudah 3 kali ini saya balik mari. Faqultu, lalu tetap aku jawab, na'am in makan ini min nafsiki. Ya, boleh saja saya kasih makan, syaratnya kamu mau menyantingkan dirimu dengan aku. Luar biasa nih tukang besi. 3 kali diminta masih saja ya ingin mempunyai niat buruk. Fa'at rokot roksaha sa'atan, lalu itu perempuan menundukkan kepalanya sesaat. Udah mati, tapi suaranya tidak ada. Sumada kholat wa ada fil baiti, kemudian dia masuk dan duduk di rumah aku. Walam yakun indi ta'amun, dan saat itu aku juga punya makanan. Ya makan juga. Dia punya makanan juga sebenarnya. Ini lagi, ini tukang besi. Fakumtu, lalu aku bangkit, wa adraktu narah, dan aku menyalakan kompor, nyalakan api. Wa sana'tu laha ta'aman, dan aku buat baginya makanan. Aku buatin makanan untuk dia. Falamma wada'tuhu, maka tatkala aku meletakkan itu makanan baina yadaiha, di hadapannya, tadarokani lutfullahi ta'ala, mendatangiku sifat lemah lembutnya, sifat lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya ingin menghidangkan makanan dengan niat yang tadi, dengan niat agar itu perempuan mau maksiat sama saya, tiba-tiba Allah memberikan saya ilham, memberikan saya kesadaran. Wa qultu fi nafsi, dan aku berkata di dalam hatiku, waihaka ya hadza, celakalah engkau wahai tukang besi. Inna hadhihi imra'atun naqisatu aqlin wa dinin, ini perempuan yang di hadapanmu udah kurang akalnya, kurang agamanya juga. Tamtani min ta'amin, tapi masih engkau cegah dia dari makanan. La qudrata alaihi, dia tidak mampu untuk makan itu, untuk mencari makanan itu. Wa hiya tataraddadul marrata ba'dal marrati min alamil ju', sedang dia itu perempuan berulang kali datang karena merasakan rasa lapar yang luar biasa. Wa anta la tantahi an maksiatillahi ta'ala, dan engkau masih tetap saja merayu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, kamu udah punya perasaan apa ya? Perempuan udah 3 kali datang minta makan sampai suaranya habis mau mati, tapi kamu tetap merayu dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang perasaan itu tiba-tiba tuh. Ya lutfullah, artinya
dia sadar akan keburukan niatnya itu. Kemudian aku katakan dalam hatiku, Allahumma inni ta'ibun ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, mimma kana minni, dari sesuatu yang dahulu ada pada niatku untuk ngajak maksiat dia. Inilah aqrabuha fi maksiatin abadan, sesungguhnya aku tidak akan mendekati perempuan tersebut di dalam maksiat selama-lamanya. Akhirnya saat itu dia berubahnya. Yaudah, saya bakal kasih dia makanan karena Allah. Saya nggak mau ngerayu lagi, saya nggak mau maksa lagi, saya nggak mau ngajak maksiat lagi. Saya pengen kasih makanan karena Allah. Fadakhaltu ilaiha, lalu aku mendatangi perempuan itu. Faqultu laha, dan aku katakan kepadanya, kuli, makanlah makanan ini. Wala rauma alaiki, dan janganlah engkau takut. Fa innahu lillahi ta'ala, sesungguhnya makanan itu saya kasih karena Allah Ta'ala. Jangan takut, sehingga bakal minta buat kamu maksiat sama saya, sehingga bakal ngerayu kamu lagi, sehingga bakal menjadikan kamu untuk mau sama saya. Tenang, ambil makan, sesungguhnya itu karena Allah. Sepersekian menit berubah tuh niatnya. Nah, tadinya niat jelek, Allah kasih menjadi niatnya bagus. Falamma sami'at dzalika, maka tatkala perempuan itu mendengar yang tadi diucapkan, rafa'at ra'saha ila sama, itu perempuan mengangkat kepalanya ke langit. Wa qalat, lalu itu perempuan berdoa, Allahumma in kana shadiqan, ya Allah, apabila lelaki ini, tukang besi ini benar niatnya sebagaimana yang tadi disebutkan, faharrim 'alaihi an-nar fid dunya wal akhirah, maka haramkan atasnya api di dunia dan di akhirat. Jadi doa itu perempuan, kalau emang benar nih laki niatnya mau ngasih makan saya karena Allah, haramkan dia dari tersentuh api, baik api dunia maupun api akhirat. Qala, lalu dia berkata, fataroktuha ta'kul, lalu aku tinggalkan perempuan itu makan. Wa kuntu liuzilan nar, dan aku bangkit untuk memadamkan api. Kan tadi dia habis masak tuh, makanannya dikasih ke perempuan, biarin dia makan, di ke dapur mau matiin apinya, mau matiin kompornya. Wa kana dzalika fi zaman syita, dan saat itu kami berada di musim dingin. Fa waqa'at jamratun, tiba-tiba terjatuhlah bara api, ala qadami, di atas telapak kakiku. Falam tuhriquni, namun itu bara api tidak dapat membakar aku. Mungkin dikata ini musim dingin kali, jadi bara api kagak panas sebab musimnya dingin. Firasatnya begitu. Fadakhaltu ilaiha, lalu aku mendatangi itu perempuan lagi. Lagi makan di ruang tamu, dari dapur datangi lagi nih perempuan. Wa ana farihun masrurun, dan aku merasakan kegembiraan dan kesenangan yang luar biasa. Artinya dia mulai menyadari tadi tidak terbakar bukan karena musim dingin, tapi karena doa perempuannya Allah kabul, Allah ijabah. Wa qultu, lalu aku berkata, absyiri, bergembiralah engkau wahai perempuan, fa innallaha ta'ala ajaba du'aaki, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengabulkan doa engkau. Artinya tadi doanya perempuan yang dikatakan, kalau memang saya benar niatnya ngasih makan karena Allah, nanti Allah akan mengharamkan api dunia dan api akhirat. Benar, kakinya kena api, bara api, itu api dunia, dia kebakar. Bukan karena musim dingin, tapi karena doa itu perempuan. Faromatil luqmata min yadiha, lalu itu perempuan melempar makanan yang ada di suapannya. Jadi makan tuh, dengar dia kembar, artinya udah mendapatkan doanya, tidak mempan oleh api, dilupain aja itu makanan. Saking girangnya, berarti niatnya benar. Wasajadat syukran lillahi ta'ala, dan itu perempuan sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa qalat, dan perempuan itu berkata, Allahumma araitani fi hadzal rajuli
faqbil ruhi hadhihi sa'ata. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kepadaku kebaikan orang ini, kebaikan tukang besi ini. Faqbil ruhi, maka cabutlah ruh aku, hadhihi sa'ata, saat ini juga. Faqabadallahu ruhaha wa hiya sajidatun. Lalu Allah cabut roh perempuan itu dalam keadaan sujud. Wa hadza hadithi ya akhi, dan inilah ceritaku kepadamu ya akhi, wahai saudaraku yang pengunjung tadi tuh, yang pengen tahu rahasia kenapa dia bisa enggak tersentuh api kalau lagi buat besi. Bukan karena amalan saya banyak, kan kamu lihat saya habis isya langsung tidur, bangun subuh. Tadi saya disuruh tidak di rumah, saya pengen tahu aja lagi ya. Besoknya kamu lihat lagi, saya habis isya langsung tidur, bangun subuh, kali baca apa ya, di tamu penasaran juga. Lalu itu karomah yang kamu dapat, tangan kamu gak tersentuh api dari mana? Ada itu ceritanya. Di saat saya memberikan makan orang karena Allah, Allah memuliakan saya dengan karomah tersebut. Jadi tergantung dia bagaimana niatnya itu ya, dan keyakinan juga. Seperti ada orang dia jadi imam, orang alim ya, terkenal dengan ketawaduannya. Saat dia jadi imam, ada seseorang pemuda masuk makmum lalu membawa tas ya, jadi dia sambil sholat tasnya dipakai. Itu tasnya di dalamnya ada daging sapi. Ternyata sebelumnya ini orang habis dari pasar beli daging, mungkin takut ketinggalan rokaatnya imam, langsung takbir aja, tasnya kagak dibuka-buka, nggak ditaruh di depan. Dan doa semuanya rapi. Tiba-tiba ini pemuda pulang ke rumah, ya udah kayak biasa, diingat habis beli daging, dimasak, ditunggu tuh daging di dalam kompor sejam kaki matang, 2 jam kaki matang, sampai berjam-jam kaki matang juga. Besokannya dimasak lagi tuh daging yang dibeli di pasar tuh, di tas itu dimasak lagi. Ketika dimasak ditungguin sejam kali matang-matang ya, 2 jam kali matang-matang, sampai 3 hari begitu kejadian. Ini daging apaan kalau dia udah dimasak kali matang-matang. Akhirnya diingat, kemarin di sholat jamaah dipimpin oleh seorang alim, seorang yang terkenal ilmu tinggi. Lalu dia pengen datangin, maunya ditanya kejadian yang dialami selesai sholat bareng dengan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diceritain, saya kemarin 3 hari lalu sholat jamaah sama Yai ini di rumah, dagingnya masih ada nih, tapi mentah aja, ada matang-matang. Kenapa ya kira-kira? Dia ingat 3 hari yang lalu. Oh iya, kemarin ketika saya lagi sholat, dalam hati saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan semua yang sholat bersama saya dagingnya tidak tersentuh oleh api. Jadi daging bukan daging yang sholat tuh, daging yang ada di tas itu tersentuh api. Luar biasa. Itu sebagaimana ya, saya doa lagi tidak tersentuh daging. Ini cerita benar, ada di kitab. Jadi doanya dia, maksudnya buat daging manusia, ternyata daging yang di dalam tasnya terikut oleh doanya imam, ikut oleh orang yang doanya. Jadi jangan kita yang meremehkan doa orang lain. Jadi doa biar sedikit, biar nggak banyak, ya, biar nggak divideoin. Ya. Itu juga kalau kita percaya, kita yakin Allah kasih, ya, Allah berikan tuh kemuliaan. Asal kita yakin, asal kita percaya. Doa gitu. Jangan jadikan daging orang yang sholat dengan saya tersentuh oleh api. Ini daging yang dikasih masuk juga. Ya apalagi daging sholat yang amedi semua. Itu kedahsyatan Tuhan. Nah, itu orang ada, namanya ada. Kalau disebutin heboh, ada di kita. Ya, sehingga keyakinan dan kekuatan doa itu benar-benar ada. Biar sedikit, biar ringkas, kalau kita yakin, Allah berikan kemuliaan. Wallahu a'lam. Jadi ini sebentar lagi nih,